Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan organik. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana ciri khas cabai yang terkena lalat buah dan patek atau terkena jamur Phytophthora. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perbedaannya, karena bagi orang awam sangat sulit sekali mana lalat buah dan mana kena jamur. Biasanya orang awam akan mengatakan antraksona terkena lalat buah dan lalat buah terkena antraksona, padahal terbalik-balik. Ciri khasnya adalah kalau kita buka, lalat buah akan ada belatungnya teman-teman. Ciri khasnya, kita buka cabenya nanti ada belatungnya. Nah, ini belatungnya teman-teman. Biasanya kalau kita buka nanti ada belatungnya. Nah, ini belatung lalat buah. Kita bunuh aja nggak apa-apa. Kita bunuh aja. Kalau kita tidak bunuh nanti akan menjadi lalat. Nah, kalau seandainya kena jamur, dia biasanya kering di bagian ujung atau di bagian tengah-tengah. Nah, kalau ini kena jamur Phytophthora, ini biasanya curah hujan sangat tinggi, jamur ini pasti datang. Kalau kena antraksona, dia cirinya seperti bulat-bulat seperti cacar dan kering. Dan ciri khasnya kena lalat buah adalah bintik hitam. Ciri khasnya ada sengatan bintik hitam seperti ini. Nah, ini lalat buah. Kalau jamur dia kering. Nah, biasanya nanti ini akan basah, tidak kering. Nah, itu ciri khasnya. Dan yang ini juga kena jamur, namanya cora kalau tidak salah. Ini juga kena jamur pada daun. Kalau tidak salah jamurnya seperti itu tadi. Dan ini juga kena jamur Phytophthora. Biasanya dia menyerang di bagian atas pada cabai. Dia biasanya nyerang di bagian atas seperti ini. Nanti pangkalnya mengering dan ada jamurnya. Nah, itu jamurnya kelihatan. Ini disebabkan oleh Phytophthora. Biasanya jamur ini menyerang curah hujan yang tinggi. Pengendaliannya adalah kita semprot minimal seminggu sekali, maksimal 3 hari sekali. Fungsida merek apa saja bebas, tapi saya sangat menyarankan fungsida merek cap badak multifungsi, karena terbukti di lapangan real cap badak ini mampu mengeringkan jamur dan tidak ada serangan lagi atau menular lagi, karena jamur ini biasanya ada sporanya akan terbang dan merembet ke sebelah. Selain itu, kita harus mengurangi pupuk urea dan ZA, karena kalau kita pupukkan urea dan ZA, maka jamur ini akan terus berkembang. Karena sejatinya tanaman ini sedang sakit. Jadi kita stop dulu urea dan ZA. Dan yang ini terkena virus Gemini. Virus Gemini ini biasanya dibawa oleh kutu-kutuan. Jadi virus pada cabai ini lebih baik kita mencegah. Mencegah maksudnya jangan sampai kutu-kutuan menyerang di bagian balik daun ini. Biasanya dia menyerang seperti ini. Nah, dia cocok sekali dengan semut. Dibantu dengan semut, dia akan mengeluarkan embun hitam pagi hari.
kalau itu dibiarkan menjadi Gemini seperti ini. Ini perawatannya sangat sulit sekali. Belum ada obat yang mampu menyembuhkan Gemini. Tapi saya buktikan bahwa badak multifungsi mampu menyembuhkan virus Gemini. Yang ini masih perawatan ekstra, dan yang ini yang sembuh virus Gemini. Walaupun ada bercak-bercak masih kuningnya, tapi ini sudah sembuh. Dan yang ini masih perawatan ekstra. Perawatan yang saya lakukan adalah saya semprot badak 3 hari sekali, dan saya kocorkan pupuk mikro dan makro seperti NPK saya masukkan, dan saya masukkan juga pupuk mikro-mikro yang lainnya. Ini organik. Organik yang saya maksud adalah saya memakai POC NPK dari ini daun kelor dan cucian beras. Saya kocorkan maksimal 3 hari sekali dan minimal seminggu sekali. Dan ini saya akan terus lakukan sampai dia benar-benar sembuh. Satu lagi tipsnya adalah kalau ada batang cabai kita cabut. Jangan biarkan dia memerahkan cabai. Kita cabut supaya dia fokus di daun. Itu tips dari saya supaya daun ini cepat sembuh. Makanya orang-orang biasanya kalau dia kena virus Gemini skala besar pasti rugi karena perawatannya sangat ekstra. Tapi akan tetap berbuah, tapi tidak maksimal. Kalau kita mau, kita tahu dan triknya, kita coba dulu 1-2 batang yang terkena virus Gemini kita rawat. Insya Allah sembuh. Saya sudah membuktikan dengan badak multifungsi, dan saya kocorkan pupuk mikro dan makro. Demikianlah penjelasan singkat antara jamur, lalat buah, dan virus. Saya berharap penjelasan singkat ini bisa dimengerti oleh teman-teman yang menonton video saya. Semoga bisa termotivasi. Pokoknya jangan pernah ragu untuk berorganik. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, dan jangan pernah menyerah kalau tanaman kita terkena jamur, virus, serta bakteri pada tanaman yang disebabkan oleh layu fungsarium. Layu fungsarium juga disebabkan oleh bakteri dan jamur. Banyak sekali hama-hama yang menggerogoti tanaman pada cabai. Makanya tanaman cabai ini sangat kompleks sekali hamanya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Pokoknya hama itu kalau organik sistemnya, kalau dia tidak mengganggu, it's okay, nggak apa-apa, jangan kita bunuh, tapi kita usir. Karena rantai makanan pasti tidak akan terganggu. Kalau kita bunuh, biasanya akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem rantai makanan. Itulah makanya kadangan kita tanam pertama, kita sukses, tanam kedua, tiga, pasti ada serangan hama yang meludak. Dan pasti akan dosis kimianya akan terus menerus. Kalau kita main organik, kita hanya mengusir. Tanaman pasti terkena hama, tapi kita kendalikan jangan sampai hama itu banyak. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga penjelasan ini mengerti dan paham. Kalau tidak paham, silakan komen di komentar YouTube. Saya akan jawab sebisa mungkin. Selamat pagi, semoga kita selalu berorganik, memikirkan masa depan anak cucu kita. Berorganik asik, berorganik tidak akan pernah rugi.
Selamat pagi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.